Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bunda Esi dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi hari Jumat, tanggal 28 April 2023. Dalam masa Paskah yang ketiga. Injil yang akan kita dengar hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 52 sampai dengan 59 dengan perikop roti hidup. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan terang Roh Kudusmu, agar kami mampu membaca dan merenungkan sabdamu dalam kehidupan kami sehari-hari, serta mengamalkannya kepada sesama kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Bacaan Injil yang kita dengar hari ini menceritakan tentang roti hidup. Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari surga. Lewat perayaan Ekaristi, kita dapat menerima tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus inilah yang memberikan kita jaminan kehidupan. Namun sebagai manusia, kita juga membutuhkan makanan dan minuman untuk hidup jasmani kita. Walaupun itu semua tidak akan memberikan kita jaminan kehidupan, karena hanya Yesuslah satu-satunya sumber kehidupan dan keselamatan kita. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, terkadang kita lalai dan melakukan kesalahan. Tetapi apapun dosa dan kesalahan yang kita lakukan, atau apapun beban pergumulan kita,
Yesus sungguh hadir dan memberikan kita kebahagiaan dan keselamatan. Bahkan Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib hanya untuk memberikan jaminan keselamatan kepada kita. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Sebab aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Semoga demikian. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa, doa menyongsong Jambore Nasional Sekami 2023. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan menyertai perjalanan Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner hingga mencapai usia 180 tahun. Kami juga bersyukur karena kami Engkau pilih menjadi rasul-rasul Yesus Putramu dalam serikat ini. Allah Bapa penuh kasih, pada tahun 2023 ini, Sekami Remaja akan mengadakan Jambore Nasional di Seminari Menengah Mertoyu dan Magelang, Keuskupan Semarang, yang akan diikuti oleh utusan-utusan Sekami Remaja dari seluruh keuskupan di Indonesia. Kami mohon berkatilah para panitia dan semua orang yang terlibat di dalamnya, agar mampu mempersiapkan Jambore Nasional dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga melalui Jambore Nasional ini, anak-anak Sekami Remaja seluruh Indonesia mampu bersahabat dengan Yesus dan sesama, terlibat dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat, serta menjadi berkat bagi sesama. Bersama Santa Maria Bunda Allah, Bunda Evangelisasi, doa ini kami hunjukkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga diri kita, aktivitas kita, dan keluarga senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di Doremi selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.